Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wulan Indriana, NPM 19510200479. Kelas F Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab soal UTS Pasar Modal Syariah. Soal pertama. Jelaskan tentang pasar modal syariah, instrumen yang ada di dalamnya, sertakan perbedaan dengan pasar modal konvensional. Jawabnya, definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penerangan umum, perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Instrumen yang terdapat di pasar modal syariah yang pertama, sekuritas aset, adalah bentuk penyertaan musyarakah yang mewakili modal tetap dengan hak pengelola pengawasan manajemen serta hak suara dalam pengambilan keputusan. 2. Sekuritas utang adalah penerbitan surat utang yang terjadi atas transaksi jual beli atau sumber pendanaan sebuah perusahaan. 3. Sekuritas modal adalah sekuritas atau bukti kepemilikan modal dalam bentuk saham dari perusahaan emiten terdaftar di dalam pasar modal syariah. Perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional terletak pada pemenuhan kriteria prinsip hukum Islam. Pasar modal konvensional tidak berkaitan dengan prinsip syariah, sedangkan pasar modal syariah mengharuskan tunduk pada instrumen dan mekanisme yang berlaku di pasar modal serta tidak bisa terlepas dari ekonomi syariah. Soal kedua, sebutkan risiko yang dapat terjadi di pasar modal syariah dan bagaimana cara menanggulanginya. Jawabannya, risiko yang pertama kehilangan modal, 2. Imbal hasil tidak pasti, 3. Sulit menjual produk investasi, 4. Tidak paham produk investasi, 5. Tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan, 6. Khawatir nilai tukar turun. Cara menanggulanginya, yang pertama, diversifikasi, 2. Tahu waktu jual dan beli, 3. Update berita ekonomi dan finansial, 4. Prioritaskan investasi jangka panjang. Soal ketiga, bagaimana syarat menjadi investor saham syariah? Yang pertama, pilihlah perusahaan efek yang punya syariah online trading system atau STOS. 2. Jangan lupa buka rekening efek syariah. 3. Pastikan telah terkonfirmasi sebagai investor, transfer uang untuk modal awal investasi serta install STOS. 4. Kenali saham syariah yang diinginkan. Soal keempat, berikan pendapat Anda mengenai pentingnya investasi dalam Islam. Jawabannya, menurut saya investasi dalam Islam diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau hukum syariah. Yang dimaksud dengan tidak bertentangan dengan prinsip Islam atau hukum syariah yaitu bebas dari riba dan tidak ada unsur gharar. Contohnya investasi dalam Islam adalah deposito syariah, saham syariah, dan reksadana syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.